cantik sekali. Sekarang kita udah ada di dalam rumah atau bangunan dari Newstead Abbey ini. Jadi tadi kita udah masuk karena udah beli tiket, tinggal masuk nunjukin tiketnya ke mbak-mbak yang di bawah, terus kita naik tangga ke lantai 1. Nah ini adalah ruang makan teman-teman, tuh bisa lihat ya ada ruang makannya. Nah terus ini di atas nih, di atasnya itu adalah tempat para pemusik untuk duduk di situ dan main alat musiknya untuk menghibur tamu-tamu yang makan di ruangan ini. Nah, terus ini juga nih yang menarik. Jadi, ini kan ada panel-panel kayu ya. Kita ngeliatnya mungkin kayak dinding biasa aja, tapi di salah satu panel kayunya, teman-teman bisa lihat tuh. Ada ruang tersembunyi. Terus kata Bapak guide-nya, dulu di sini tuh ada tangga untuk ke sebelah ke atas gitu ya. Tapi karena sekarang udah nggak dipakai, udah ditutup gitu. Nih, teman-teman, ini adalah pemanasnya tungku perapian perapian ya bener, ini tempatnya gitu. Terus ini sama ruang makan. Katanya zaman dulu Lord Byron itu nggak suka kalau ngelihat cewek makan. Jadi kalau misalnya dia ngundang tamu perempuan, dia akan pindah ke ruangan lain untuk makan supaya dia nggak terganggu nih masuk ke pintu sini ke ruangan di baliknya untuk makan, karena nggak suka lihat orang lain makan gitu. Nah ini kita lagi ada di koridor ya. Dulu ini adalah tempat apa ya, kayak tempat jalan menuju ke kamarnya Lord Byron dan juga merupakan tempat berdoa. Jadi kita bisa lihat landingnya ke sana. Mohon maaf ini kameranya ngarah ke aku. Nah, jadi kalau setelah dikonvert menjadi rumah, ini tempat untuk memajang lukisan-lukisan ya. Jadi kayak semacam hiasan gitu. Kita bisa ngobrol, duduk-duduk di sini. Sekarang aku akan naik ke kamar Lord Byron. Ikutin perjalanan aku ya. Ya. Tangganya agak unik dan agak dangerous. Jadi kita betul-betul harus hati-hati jalannya. Tuh, tangganya memutar teman-teman. Ini ada ruangan, tapi kita nggak masuk situ. Kita masuk ke sini. Tada! Wah, ini kayak kamar Cinderella ya. Terlihat tidak mewah. Oh ya. Ini ada perapiannya, tempat lilinnya. Terus ini bisa melihat ke taman. Iya, jadi walking closet kan. Jadi ini tuh buat tempat baju-bajunya Lord Byron gitu. Nah, terus katanya waktu mau nikah sama seorang perempuan, Lord Byron itu didatengin hantu di kamar ini. Friar tuh yang kayak gini. Friar tuh apa ya istilahnya? Kayak biarawan juga. Biarawan gitu ya. Jadi didatengin hantunya. Terus katanya kalau waktu mau nikah didatengin hantu tuh adalah kayak apa ya? Pertanda tidak baik gitu. Jadi akhirnya nggak lama kemudian pernikahan itu gagal gitu. Iya. Nah sekarang kita masuk ke kamar Lord Byron guys. Ini lihat tuh tempat tidurnya bagus banget ya. Tapi kayaknya panjangnya nggak 2 meter ya tempat tidurnya ya. Iya, kok kecil banget? Ya kayak kecil ya. Padahal orang sini kan tinggi ya. Atau jangan-jangan Kayaknya besaran kasur aku sama kasur rumah ini. lebih mewah. Iya. Tapi ini bagus sih. Dia kayak ada kelambunya gitu. Mungkin biar nggak digigit nyamuk kali ya bun. Terus juga biar hangat ya kan. Karena kan sekelilingnya ada kainnya gitu. Jadi dia nggak mudah, nggak butuh heater. Paling agak sesek kali ya kalau bobo. Nah di sini tuh ada meja dan kursi yang mengarah ke taman di luar. Jadi kalau misalnya ada tamu yang tidak dia sukai, dia bisa ngumpet, tidak perlu turun ke bawah. Terus di sini banyak cerminnya di dalam ruangan ini. Nah ini sih yang unik. Kenapa tiba-tiba di sini ada
Senjata. Ada apa? Kenapa di sini harus ada senjata? Berarti bisa buat jaga-jaga kalau Iya ada benar. Betul. Kalau aku mah di samping tempat tidur aku isinya gelas. Kalau dia isinya pistol. Teman-teman, kalau tadi kita habis dari kamarnya Lord Byron, sekarang kita masuk ke ruangan tempat menyimpan memorabilia dari kehidupannya Lord Byron. Ada kehidupannya Lord Byron di sini ceritain dari waktu dia masih kecil sampai kemudian dia menjadi seorang poet yang terkenal, dan kita akan lihat ada apa aja nih memorabilianya. Ini biodatanya Lord Byron. Terus habis itu ini ada fotonya. Terus ada juga pastel, buku-buku terbitannya dan lain sebagainya. Ini ada koleksi bukunya, teman-teman. Ruangan ini sebutannya The Library. Bukunya asli apa palsu ya? Please do not touch. Oke, nggak bisa disentuh. Ini koleksi dari zaman dahulu kala. Nah, ini adalah poemnya Lord Byron yang paling terkenal, namanya Don Juan. Tapi bukan Don Juan yang di Spanyol ya. Jadi ini Don Juan yang satirnya, yang versi Lord Byron. Nih teman-teman, kalau penasaran gimana toilet zaman dulu ya di rumah Lord Byron, ini bathroomnya. Tuh di sana ada bathtubnya, bisa mandi di situ wastafel. Ini loh, ini tempat cuci kakinya, tempat pipis mungkin, nggak tahu juga. Ini toiletnya tuh lihat, bagus banget, cuma buat Iya. Ini kamarnya Edward III Raja berarti. Dulu Raja pernah main sini terus. Edward III tuh bukan bapaknya Byron. Bukan. Newspaper Priory twice. Hannya di Sherwood Forest, Nottingham. Tuhan, oh iya, Sherwood Forest. Tempatnya. Tempatnya Robin Hood. Ini masih di zaman-zaman dulu banget ini. Vibe-nya. Wah, ini hiasannya bagus. Wah, ini ruangannya Prince Harry, Duke of Sussex. Hiasan rumahnya unik banget ya, ini pinggir-pinggirnya. Kenapa tempat tidur orang zaman dulu tuh kayak pendek-pendek ya? Lebar tapi iya. Kan orang zaman dulu bukannya tinggi-tinggi ya? Apa orang zaman dulu pendek? Ini jadi karena ada tamu yang sering datang. Namanya adalah Duke of Sussex ya. Jadi beliau dibikinin ruangan khusus. Jadi kayak kalau mau main ke sini, nginep sini, nggak usah pusing nyari ruangan lagi, langsung tidur sini aja. Ini sama pemandangan kamarnya langsung melihat ke Spanish Garden. Ini adalah apa sebutannya? Japanese room.
sangat enthusiastic dengan Japanese design. Bahkan di Newstead Abbey ini ada satu taman khusus, sebutannya adalah Japanese Garden. Jadi waktu itu kan pemilik keluarga yang ketiga ya, jadi dari Byron, Wildman, baru ke Webb. Nah, keluarga Webb ini anaknya tuh pernah ke Jepang zaman dulu, terus suka banget sama Jepang. Jadi waktu pulang dia minta sama ayahnya untuk bikinin ruangan dengan tema Jepang dan bikinin taman juga dengan tema Jepang gitu. Jadi ini kayak ruang untuk bersantainya, ini harusnya bisa memandang keluar juga ya, cuma jendelanya udah ditutup di sini. Dan cirinya kayak di setiap tempat ada pemanas ya. Saking dinginnya ruangan ini zaman dulu kayaknya. Ada pemanas di mana-mana. Japanese room. Ini nih anjing kesayangannya Lord Byron yang namanya Boatswain. Nah, Boatswain ini meninggal gara-gara kena rabies, terus dibikin monumen di Newstead Abbey ini. Nanti kita bisa lihat di luar ya. Terus ada satu puisinya yang terkenal, judulnya The Epitaph to a Dog. Dia dibuat karena kecintaan Lord Byron terhadap Boatswain. Sekarang kita akan masuk ke drawing room ya. Jadi ini adalah ruangan yang biasa dipakai untuk kegiatan-kegiatan formal, untuk bersosialisasi. Dan di sini banyak lukisan-lukisan yang sengaja dipasang untuk menghargai para penghuni dan tamu yang sering main ke Newstead Abbey. Kita lihat yuk. Ini ada Jane. Cantik ya? Cantik banget. Ini adalah Duke of Sussex. Ini nih yang tamu tadi tuh yang kamarnya warna merah tuh. Ini sebutannya adalah The Grand Drawing Room. Tuh. Ini kayaknya ukurannya sesuai asli ya. Ini ada piano tengah-tengah. Lord Byron. Hello. Good afternoon. The fellow on the left in the pink suit is related to Bill Clinton, the president of America that was. Karena tadi kita habis dari The Great Drawing Room yang isinya adalah lukisan-lukisan, sekarang kita ada di semacam mini library-nya gitu. Ini di sini ada foto-foto dari anak-anak perempuan keluarga Webb. Anaknya tadi ada 7 ya, ingat jangan lupa. Nah, ini adalah foto anak-anaknya. Ini Augusta, Catherine, Ethel Mary, William Frederick. Enggak dong, cuma baca. Nah, ini adalah ruang mainnya. Tuh ada hiasan-hiasan. Dan biasa di setiap ruangan ada pemanas. Karena rumah zaman dulu tuh insulasinya agak kurang. Iya, tapi anget akhirnya. Iya, akhirnya jadi anget banget. Listriknya nggak tahu sih. Mereka pakai coal, mereka nggak pakai listrik. Oh ya kok. Iya. Ini sama, ini ruangan kesukaannya Miss Webb. Jadi menulis di sini, kemudian juga merajut dan lain sebagainya di sini. Ini ada ruangan yang ketiga yang merupakan Lord Byron Study. Jadi Lord Byron Study ini adalah tempat kerjanya Lord Byron. Dekorasinya. Nah, sekarang aku ada di dalam chapelnya, teman-teman. Jadi, ini adalah bagian bangunan
dari abad ke-12 yang sampai hari ini belum pernah diubah isinya. Meskipun rumah ini sudah berpindah tangan ke keluarga Byron, Wildman, dan Webb, tetap aja bangunan ini tidak dihancurkan atau dialihfungsikan seperti bangunan-bangunan yang lain. Fungsinya sekarang masih bisa dipakai untuk pemberkatan pernikahan, jadi tetap bisa menikah di dalam sini, nanti bisa pakai resepsinya di area French Garden dan sekitarnya. Tapi kalau misalnya mau menikah tidak secara agama, alias mau menikah secara hukum, civil marriage saja, itu teman-teman bisa ke ruangan sebelah, ada namanya di Orangery, bisa melakukan pernikahan secara sipil di situ. Aku liatin ruangan chapelnya ya. Ini bangunan gerejanya atau chapelnya masih sama dari abad ke-12, gak berubah ya teman-teman. Tadi kita udah lihat tempat pemberkatan kalau pernikahan gereja. Kalau sekarang kita masuk ke di Orangery. Ini untuk pernikahan secara sipil. Cantik sekali. Ini masih bisa di-booking ya teman-teman. Kalau teman-teman mau nikah di sini bisa banget tuh. Nah teman-teman, karena sekarang udah sore, kita udah menjelajah di dalam Newstead Abbey dan di tamannya. Jadi sekarang kita akan pulang. Makasih udah ikut perjalanan aku kali ini. Bye-bye. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa klik like, kasih komen, dan subscribe channelnya karena masih banyak lagi video selama aku berkuliah di UK yang bakal ditampilkan di channel ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.